فهو له من أمر الله. Dari Jakarta ke Surabaya kita berlayar, dari kota Solo membawa gitar. Terima kasih Mbak MC yang menggetar. Izinkan saya beribadah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dirjen Pendidik Kementerian Agama Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Bapak Haji Husnul Marom, yang sudah bosan ngajak saya ke Sopo Cahar, karena kalau ke Surabaya saya pasti minta makannya di Sopo Cahar. Pak Dirjen Pendidik harus nyobain. Ya. Yang saya hormati Ketua PMU Project Management Unit Bapak Haji Abdul Rauf Mahfuz, ini kolega saya juga di pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Kebetulan kami punya satu atasan di dua lembaga. Pertama, sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, kami berada di bawah pimpinan Gus Yakut Khalil Thomas sebagai Ketua Umum Ansor. Di Kementerian Agama, beliau adalah pimpinan kami sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi kalau ditugaskan Pak Menteri, saya sudah ditugaskan seperti banser, Pak, Ibu. Kemudian tadi dikatakan oleh Pak Dirjen, saya hari Minggu kemarin baru meninggalkan Surabaya, kembali ke Jakarta. Siang kemarin mendampingi Pak Menteri rapat kerja dengan Komisi 8. Di sela-sela rapat, beliau menugaskan saya untuk kembali ke Jawa Timur hari ini karena tugasnya dari Ketua Umum Ansor. Ya, banser berangkat juga ada Pak Dirjen. Yang saya hormati para pejabat eselon 3 di lingkungan Pendis dan Kanwil Jawa Timur. Yang saya hormati para konsultan PMU, MUPR, para peserta Diklat Peningkatan SDM Kementerian Agama tingkat nasional tahun 2023 yang hadir dan yang hadir secara out di luar ruangan ini. Para narasumber pada kegiatan Diklat ini, pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dengan takdir dan kehendaknya lah kita dapat dipertemukan pada siang hari ini. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan saya membacakan sambutan dari Bapak Menteri yang sudah dititipkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, teriring puji syukur kepada Allah SWT atas kekuatan, kesempatan serta untuk terus berkarya untuk kemajuan umat dan bangsa. Salam serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, dan kita berharap kelak kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, hadirin dan hadirat yang saya hormati, pendidikan Islam merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan di Indonesia dan menjadi subsistem dari sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional.
Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam upaya mempersiapkan dan membentuk insan-insan yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mengingat pendidikan Islam merupakan faktor penting dalam pembangunan di Indonesia, maka posisi dan peran saudara-saudara menjadi penting yang berada di pusat maupun di daerah sebagai pengelola pendidikan yang mencapai 83.213 lembaga. Tantangan besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam di Indonesia adalah akses pemerataan layanan berkualitas di bawah binaan Kementerian Agama. Di dalamnya ada madrasah. Untuk meningkatkan kualitas madrasah, berbagai cara telah dilakukan oleh Kementerian Agama, antara lain melakukan kerjasama dengan World Bank melalui proyek RIP MUKR. Salah satu kegiatannya adalah pelatihan bagi pejabat fungsional dan staf Ditjen Pendidikan Islam, Kanwil Kemenak Provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang mengelola pendidikan madrasah. Hal ini penting karena saudara sebagai pembina madrasah tentunya harus mempunyai nilai yang lebih baik daripada yang dibina. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, peningkatan kualitas pendidikan juga terus dilakukan melalui upaya transformasi dalam sistem pendidikan. Dalam beberapa tahun ini, Kementerian Agama berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik, berhasil memperluas akses pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program juga diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul dan siap menopang pembangunan Indonesia, mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Reformasi pendidikan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Islam menyentuh berbagai aspek dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa madrasah. Antara lain, kemampuan evaluasi diri, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, kemampuan perencanaan dan penganggaran yang diawali dengan evaluasi diri sangat mendasar dalam pengembangan madrasah. Banyak dibangun dengan perencanaan yang belum baik. Banyak madrasah yang dibangun dengan perencanaan yang belum baik, sehingga dalam perkembangannya dipelesetkan dengan istilah la yahya wa la yamut, tiada biaya dan tiada bermutu. Asesmen nasional dilakukan guna memperoleh data akurat mengenai capaian hasil belajar siswa. Persoalannya adalah pemahaman yang belum komprehensif dari pejabat fungsional dan staf di pusat, Kanwil, dan Kemenak untuk mengelola data itu menjadi bahan perencanaan dalam meningkatkan pendidikan, serta melakukan analisa dari data itu dalam melakukan perbaikan ke depannya. Demikian juga dengan pelatihan guru dan pengawas yang sudah dilaksanakan untuk ribuan peserta. Pejabat dan pegawai pusat, Kanwil, dan Kemenak perlu kreatif di lapangan untuk mengembangkan program yang sudah ada dan efektif. Memberdayakan lembaga fungsional yang ada seperti kelompok kerja guru, kelompok kerja pengawas. Kelompok-kelompok ini sangat potensial untuk digerakkan dalam membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Persoalan data madrasah yang menjadi basis untuk perencanaan dan kebijakan oleh EMIS masih perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya. Alhamdulillah saat ini sudah banyak kemajuan persoalan data. Namun masalah data adalah dinamis. Perbaikan-perbaikan harus terus dikawal dan tidak boleh berhenti. Apalagi sumber datanya dari madrasah-madrasah yang ada di daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sadar bahwa pendidikan madrasah secara umum masih relatif tertinggi dibanding dengan sekolah lainnya. Namun beberapa madrasah justru sudah melebihi sekolah. Oleh karena itu kita harus menaikkan kecepatan 2 kali lipat melebihi kecepatan yang lain agar dapat mengejar ketertinggian dan ketertinggalan yang ada. Proyek RIP MUKR akan berakhir pada tahun 2024 yang akan datang.
Untuk keberlangsungan program yang telah diinisiasi oleh proyek, maka perlu dukungan kelembagaan yang kuat berupa peraturan-peraturan serta SDM yang terlatih melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan. Sebagai upaya untuk memperkuat SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Terima kasih kepada semua pihak, baik PMU, LSP, dan para peserta yang mensukseskan acara ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa madrasah ini menjadi pilihan pendidikan hari ini bagi orang tua. Ini saya rasakan langsung Pak Dirjen. Jadi pada saya ingat tanggalnya 17 Juli 2023 karena itu tanggal saat saya dilantik menjadi Wakil Menteri Agama. Setelah dilantik, saya ditugaskan malamnya oleh Menteri Agama untuk hadir di Lamongan menutup musabaqah Tilawatil Kutub saat itu. Paginya saya berkunjung ke kantor Kemenak Kabupaten Lamongan dan sana mendapat laporan bahwa ada beberapa sekolah, termasuk sekolah negeri, yang tutup atau di-merger karena kehabisan siswa-siswi daripada madrasah-madrasah kita. Artinya, hari ini madrasah sudah menjadi sebuah ikon tersendiri. Berbanding terbalik mungkin ketika saya kecil, Pak Dirjen kecil, Pak Kanwil atau Pak Raut kecil. Dulu madrasah menjadi kelas 2 atau buangan bagi anak-anak yang dianggap tidak mampu bersekolah di sekolah umum. Dulu kita menganggap madrasah adalah tempat anak yang tanda kutip tidak bisa dibina atau diasuh oleh orang tuanya. Tapi hari ini madrasah sudah berubah image. Madrasah sudah berubah menjadi sebuah tujuan, bahkan untuk menyekolahkan anak-anaknya, mereka harus tadi seperti rekan Pak Dirjen berebut sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Sementara peminatnya melebihi 200% dari kapasitas yang kita miliki. Ini artinya apa? Artinya Pak Dirjen sudah mampu membawa madrasah dari titik nol sedang menuju kepada titik ketinggian. Nah, titik ketinggian ini tentu tidak ada batasnya Pak Dirjen. Kita berharap dengan inovasi dan kreativitas dari para tenaga pendidik khususnya dan tentunya para pembina-pembina di atasnya, ini menjadikan madrasah tetap menjadi yang terbaik dan terdepan bagi sistem pendidikan nasional kita. Tentunya kita juga berharap madrasah yang ada di Republik ini tidak hanya mampu mengejar iptek ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetap madrasah harus ada imtaknya, yaitu iman dan takwanya. Karena inilah hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, hari ini yang dibutuhkan oleh para orang tua. Bagaimana mereka menyekolahkan anaknya sudah terpenuhi dua kebutuhan dalam diri si anak, yaitu mampu beradaptasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga dibekali dengan keimanan dan ketakwaan di dalamnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, kita juga berbangga hati sebagai bagian dari Kementerian Agama, seperti tadi Mbak Fani KDI yang merasa bagian dari Kementerian Agama. Kita harus bangga kepada kementerian ini karena hari ini Kementerian Agama tidak lagi menjadi kementerian yang dipandang sebelah mata. Kementerian Agama hari ini tidak lagi dipandang sebagai kementerian kelas 2, karena hari ini Kementerian Agama sudah menjadi trendsetter perubahan daripada proyek-proyek pemerintah. Salah satunya adalah dengan melakukan transformasi digital. Hari ini kami cukup bangga kepada Bapak Menteri karena Bapak Menteri Agama terpilih sebagai nominasi pribadi-pribadi yang mendorong diperkuatnya transformasi digital oleh media Gatra.
Artinya pengakuan ini tidak hanya kita akui diri sendiri, tapi orang-orang luar, media massa sudah mengakui bahwa hari ini melihat Kementerian Agama sudah sangat beda dengan Kementerian Agama yang di tahun-tahun yang lalu. Maka tugas dan kewajiban kita tentunya bagi Bapak Ibu, termasuk yang tenaga pendidik, tendik-tendik yang ada di lingkungan Bapak Ibu harus selalu diperkuat, diingatkan, wabil khusus pada salah satu program prioritas Kementerian Agama, yaitu tentang moderasi beragama. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang hadir di sini harus menjadi harus menjadi trainer of train para orang-orang yang ada di bawah semua, para tenaga pendidik dan sebagainya, agar mereka selalu menyuarakan tentang moderasi beragama ini. Karena apa? Inilah salah satu usaha kita, salah satu upaya kita untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan melahirkan anak-anak didik kita yang kuat secara ilmu pengetahuan dan teknologi, kuat secara keimanan dan ketakwaan, dan tentunya kuat dalam berkomitmen untuk berkebangsaan ke depannya. Dari siswa-siswa madrasah inilah akan muncul pemimpin-pemimpin insya Allah di masa yang akan datang. Hari ini alhamdulillah wakil presidennya sudah alumni madrasah santri, menteri agamanya alumni madrasah santri, wakil menteri agamanya lulusan madrasah dan santri. Maka tidak menutup kemungkinan ke depan juga akan lahir dari siswa-siswa madrasah akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini yang sudah ditopang oleh 3 hal tadi: ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa, tentunya komitmen terhadap bangsa dan negara. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, demikianlah tambahan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya tutup lagi dengan pantun. Dari Lamongan ke kota Gresik, makan soto nggak pakai babat. Tingkatkan kualitas guru dan tendik, madrasah hebat dan bermartabat. Kain lurik, kain batik, pakai jas dan juga dasi. Madrasah kini sudah lebih baik, madrasah mandiri dan berprestasi. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.